Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Madarijus Salikin hari ini insyaallah memasuki pembahasan yang pertama pada halaman yang ke-9. Halaman ke-9. Halaman 9. Al-Fatihah alias pembuka berbagai tuntutan yang tinggi. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan dari jamaah soal kajian pekan lalu mengenai kemahadekatan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah beberapa keterangan akan kita sampaikan sebelum memasuki pembahasan buku. Yang pertama, mengenai ayat ke-16 dalam surat Qaf. Bagian akhir dari ayat itu Allah berbicara tentang kemahadekatan. Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kami bukan Allah tetapi malaikat. Malaikat-malaikat yang datang menjemput dan mencabut nyawa, mereka lah yang lebih dekat dengan calon jenazah. Lebih dekat dari urat leher karena nyawa akan diambil dari leher. Penafsiran kami dengan malaikat dalam ayat ini tidak salah, tetapi lemah. Ini penafsiran Ibnu Katsir rahimahullah. Apa dasar ilmiah sehingga kita mengatakan penafsiran ini lemah? Dasar ilmiahnya ada dua. Yang pertama, ini penafsiran menyalahi penafsiran mayoritas ulama-ulama tafsir. Kalau ada pendapat satu orang, lalu Anda pendapat mayoritas, tentu pendapat mayoritas lebih baik diikuti. Itu kaidah. Anda jangan mengatakan ini manhaj demokrasi. Itu resmi. Kalau ada satu pendapat satu orang, kemudian ada pendapat beberapa orang, ikuti pendapat mayoritas. Tentu mayoritas yang dimaksud adalah mayoritas ulama, bukan mayoritas masyarakat, tapi mayoritas ulama.
Nabi kita dalam satu kesempatan salat zuhur atau asar, beliau salam dalam setelah 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sahabat bingung, salat baru 2 rakaat kenapa salam? Tapi karena Nabi diam seolah-olah marah, tidak ada yang berani bertanya. Akhirnya ada seseorang yang dijuluki Zulyadain mendekati Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, anasita am qasiratis salat?" Apakah engkau lupa atau memang salat ini sudah berubah menjadi 2 rakaat? Kata Nabi SAW, "Kullu dzalika lam yakun." Saya tidak lupa, salat pun tidak berubah. Kata Zulyadain, "Ya Rasulullah, kalau begitu Anda telah lupa. Anda baru selesai 2 rakaat." Datang satu pendapat. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Asadaqa ma qalahu Zulyadain?" Apakah ucapan Zulyadain ini benar? Abu Bakar mengatakan iya. Muncul pendapat kedua dari Abu Bakar. Nabi bertanya kepada Umar, "Asadaqa ma qalahu Zulyadain?" Wahai Umar, apa benar apa yang disampaikan Zulyadain? Kata Umar, iya. Lantas Nabi kita menambahkan salat. Inilah dasar hukum sehingga mengambil pendapat mayoritas diutamakan daripada mengambil pendapat satu orang. Tapi tentu mayoritas di sini mayoritas ulama. Baiklah, jadi penafsiran kami pada ayat 16 surat Qaf, kami lebih dekat kepadanya dibanding urat leher. Penafsirannya dengan malaikat, penafsiran segelintir ulama-ulama tafsir seperti Ibnu Katsir. Adapun mayoritas ulama menafsirkan kami dengan Allah. Dasar ilmiah yang kedua bahwa penafsiran kami dengan malaikat adalah penafsiran yang lemah. Anda baca ayat ini secara utuh. Baca dari awal sampai ke ujung, semua kami adalah Allah. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Allah menyebutkan kami 3 kali. Yang pertama dan yang kedua adalah Allah. Yang ketiga kalau ini malaikat sudah menyalahi susunan kata. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kamilah yang telah menciptakan manusia. Siapa yang dimaksud kami? Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kamilah yang mengetahui segala bisikan-bisikan dalam dirinya. Siapa yang dimaksud dengan kami? Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dengannya dibanding ulat leher. Siapa yang dimaksud kami? Kalau ditafsirkan dengan malaikat, menyalahi dengan seluruhnya. Inilah 2 dasar ilmiah. Maka kami yang dimaksudkan dalam ayat adalah Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua ini tidak terjawab juga karena disampaikan setelah kajian pekan lalu, mengenai kedekatan Allah tanpa batas dengan manusia yang dimaksudkan dalam ayat. Kemahadekatan Allah dengan manusia ada di dalam 2 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Qarib dan yang kedua adalah Al-Batin. Kita ingin fokus dengan Al-Batin. Allah Maha dekat sehingga tidak berjarak dengan manusia. Ada 3 aliran memahami kemahadekatan Allah. 2 aliran sesat dan 1 aliran ahli sunnah. Bukan aliran sebetulnya jamaah ahli sunnah. Aliran sesat yang pertama adalah kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah tidak maha dekat dengan apapun dan siapapun.
Allah nggak maha dekat? Enggak. Allah nggak punya sifat dekat. Mereka membantah dan mengingkari kemahadekatan Allah. Kesesatan yang kedua datang dari orang-orang tasawuf aliran hulul. Orang-orang tasawuf aliran manunggali kaula Gusti. Mereka mengatakan Allah maha dekat, tetapi dengan kedekatan manunggali. Maka apabila Allah dekat dengan seseorang, niscaya Allah bermanunggali, maka Allah menyatu dengannya. Ini pun sesat. Yang betul jamaah sekalian, kemahadekatan Allah dengan manusia, dengan seluruh ciptaannya memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah kemahadekatan sifat. Anda lihat semua ayat yang berbicara tentang maha dekat itu dihubungkan dengan sifat. Ayat 16 tadi surat Qaf, bukankah ujungnya berbicara tentang kemahadekatan? Iya. Kembalikan satu langkah ke belakang. Allah berfirman, "Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrab." Kami mengetahui bisikan dalam jiwamu dan kami lebih dekat. Allah sebutkan, kami tahu, kami dekat. Maka kemahadekatan Allah dengan manusia adalah kemahadekatan ilmu. Kemahadekatan ilmu. Kemahadekatan ilmu artinya Allah mengetahui Anda. Bukan cuma mengetahui fisik Anda, bahkan Allah pun mengetahui semua pikiran Anda. Ini namanya kemahadekatan ilmu. Kemahadekatan sifat. Masuk dalam kemahadekatan Allah adalah kemahadekatan pendengaran dan kemahadekatan penglihatan. Maha dekat pendengaran Allah, maha dekat penglihatan Allah. Jadi jamaah sekalian, kemahadekatan Allah tanpa jarak dengan manusia adalah kemahadekatan sifat, bukan kemahadekatan zat. Namun kemahadekatan sifat ini kemahadekatan umum. Allah dekat dengan semua ciptaannya, tapi dengan kedekatan sifat. Allah mengetahui keadaan Anda, melihat Anda, mendengar Anda. Allah pun melihat keadaan binatang, mengetahui keadaan mereka. Allah pun melihat tumbuh-tumbuhan, mengetahui keadaannya. Maka kemahadekatan sifat ini kemahadekatan yang bersifat umum. Ada satu kemahadekatan yang sangat istimewa, yaitu kemahadekatan khusus. Kemahadekatan khusus ini artinya adalah pertolongan. Ketika Anda berdoa, ketika Anda meminta, bertawakal kepada Allah, Anda nggak cuma dekat dengan Anda dengan sifat mendengar, sifat tahu, sifat melihat, bahkan pertolongan Allah dekat dengan Anda. Baik. Uniknya jamaah sekalian, ini yang ingin saya tegaskan. Ketika dalam surat Al-Hadid Allah menyebutkan dirinya Al-Batin maha dekat, Allah pun menyebut dirinya dengan Al-Zahir maha tinggi. Al-Zahir wal-Batin. Inilah yang membedakan sudut pandang ahli sunnah dengan sudut pandang orang-orang tasawuf aliran hulul. Mereka ahli tasawuf hulul memahami al-batin tanpa al-zahir. Al-zahir artinya Allah maha tinggi, al-batin artinya Allah maha dekat. Mereka memahami al-batin, kemahadekatan Allah, terpisah dari al-zahir.
Sehingga muncullah kemahadekatan manunggali. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memisah antara zahir dengan al-batin. Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Dekat. Maha tinggi zat Allah, maha dekat sifat Allah. Sehingga kemahadekatan Allah itu bukanlah kemahadekatan manunggali, karena di samping Allah maha dekat, dia maha tinggi. Maha tinggi sehingga tidak terjadi manunggali itu. Imam Ibn Battah dalam kitab Al-Ibadah beliau menegaskan bahwa zat Allah ada di atas arasy adalah ijma', itu bukan perkara khilafiyah. Allah di atas arasy itu khilafiyah, enggak ada yang mengatakan itu khilafiyah. Itu ijma'. Siapa yang tidak menerima itu pasti sesat. Kalau kita berbeda dalam khilafiyah, kita berbeda dalam ijtihadiyah, itu perbedaan yang tidak mungkin melakukan ke lain sesat. Ini qunut, ini tak qunut, beda. Bobot masalahnya pahami dulu kalau ada perbedaan. Ini perbedaan dalam masalah ijma', atau perbedaan dalam masalah ijtihad, atau yang ketiga perbedaan dalam masalah khilaf. Ternyata soal qunut ini perbedaan dalam masalah khilaf. Kalau begitu tidak ada klaim sesat dan tidak sesat. Perbedaan ini dalam masalah ijtihad, saya pemilu atau tidak pemilu. Kalau begitu di sini pun tidak ada klaim sesat dan tidak sesat. Sesat dan tidak sesat hanya dalam satu masalah, dalam masalah ijma'. Ini yang dinamakan dengan masalah kulliyah. Ini yang dinamakan dengan masalah usul, masalah prinsip. Misalnya kita orang awam ini nggak ngerti mana yang usul, prinsip dan tidak prinsip, tapi kita panjang lebar berbicara. Makanya ulama mengatakan fitnah itu mati, dihidupkan oleh orang-orang yang banyak bicara. Ini kita ini aman nyaman. Karena orang-orang awam itu kalau diam nggak ada masalah. Tapi ada orang awam yang panjang lebar berbicara, sehingga fitnah yang tidur menjadi bangun, fitnah yang mati menjadi hidup. Jadi sudah, Anda dan saya sama-sama orang awam, tugas kita belajar bukan bicara. Di majelis ilmu ini ada 3 orang. Ini berdasarkan ucapan Abu Darda. Jadi kalau Anda bertanya dari mana sumbernya, jawabannya Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takun rabi'an fatah. Jadilah orang yang berilmu, ulama. Kalau tidak bisa, jadilah talibul ilm. Kalau tidak bisa, jadilah pendengar ilmu. Ini 3 orang di majelis ilmu: ulama, talibul ilm, mustami', pendengar. Anda dan saya bukan ulama. Anda dan saya pun bukan talibul ilm. Karena talibul ilm mereka bisa bahasa Arab, mereka paham kaedah-kaedah ilmu. Cuma mereka belum level untuk ijtihad. Kalau ulama itu jelas menguasai semua kaedah ilmu dan levelnya ijtihad. Yang kedua ini belum level untuk ijtihad. Yang ketiga, Anda dan saya nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti juga kaedah. Kehadiran Anda di dalam majelis ilmu hanya mustami'. Tugas Anda mengambil ilmu untuk Anda dan belum punya kewajiban untuk mendakwakan itu. Karena boleh jadi apa yang dengar keliru. Boleh jadi apa yang dengar keliru. Baik. Itulah tadi mengenai pembahasan kemahadekatan Allah. Jadi Allah maha tinggi dengan zatnya, dan zat itu berada di atas arasy, bukan di arasy.
Kalau ada yang bilang Allah di atas, keliru. Tetapi di atas. Kalau di atas itu bertempat, tapi kalau di atas itu enggak bertempat. Maka zat Allah di atas arsy, tetapi sifat Allah dekat dengan semua orang. Jadi itulah yang dimaksud dengan kemahadekatan Allah. Baik jemaah sekalian, halaman 9. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Istimalul Fatihati ala ummahatil matahib." Fatihah mengandung segala tuntutan yang tinggi. Tuntutan yang tinggi ini kalau boleh dibahasakan lebih umum, maksudnya adalah keinginan-keinginan yang agung. Jadi semua keinginan-keinginan teragung manusia semuanya tercakup dengan sempurna di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga tidak ada tuntutan dan tidak ada keinginan yang belum terjawab oleh Al-Fatihah. Tapi tentu keinginan dan tuntutan yang dimaksud adalah tuntutan dan keinginan yang agung. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, surat Al-Fatihah meliputi induk tuntutan yang tinggi dengan peliputan yang paling sempurna dan kandungan yang paling lengkap. Jadi tidak ada tuntutan dan keinginan yang tidak terjawab dengan surat Al-Fatihah. Baik. Yang pertama, fashtamalat 'ala at-ta'rif bil ma'bud tabaraka wa ta'ala. Maka surat Al-Fatihah pertama sekali berbicara tentang ta'rif. Apa itu ta'rif? Ma'rifatullah. Agar Anda tahu jemaah sekalian, hal terpenting dalam mengaji ma'rifatullah. Begitu Anda membuka surat pertama Al-Quran, pembicaraan selama sebanyak beberapa ayat semuanya pembicaraan tentang ma'rifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik yaumiddin. Allah berbicara tentang dirinya melalui 9 nama. Ma'rifatullah. Allah tidak berbicara tentang langit, bumi, surga, neraka. Pembicaraan pertama adalah ma'rifatullah. Agar Anda tahu bahwa pembahasan teragung, pembahasan yang paling penting dalam Al-Quran adalah mengenal Allah. Al-Quran berbicara tentang Allah dengan 3 pola atau melalui 3 poin. Pertama, Al-Quran berbicara tentang zat Allah. Yang kedua, Al-Quran berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, Al-Quran berbicara tentang perbuatan Allah. Hanya ini 3 poin pembicaraan Al-Quran tentang Allah. Tentang zat Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ketika Al-Quran berbicara tentang zat Allah, ternyata pembicaraan itu sempit sekali. Pembicaraan tentang zat sangat terbatas. Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Zat Allah itu tidak datang dari kelahiran. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Zat Allah itu tidak sama dengan semua yang ada. Selesai. Simple, terbatas, sempit. Jadi Al-Quran tidak pernah panjang lebar berbicara tentang zat. Tetapi Al-Quran sangat sempit, sangat terbatas berbicara tentang zat Allah.
Bolehkah saya katakan zat Allah itu dengan fisik? Enggak boleh. Dengan tubuh? Enggak boleh. Fisik dan tubuh tersusun dari organ. Ada kepala, ada muka, ada bibir. Itulah fisik, itulah tubuh. Dan Allah Maha Suci dari itu semuanya. Allah itu zat. Menyebut Allah dengan zat, Nabi sendiri yang menyebutkan Allah dengan zat. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ibrahim menolak menyampaikan syafaat pada hari kiamat, dia mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat karena 3 dusta. Karena 3 dusta. Nabi kita mengatakan, kulluhunna fi zatillah. Semua dusta Ibrahim alaihissalam adalah dusta untuk zat Allah. Jadi Nabi sendiri yang menyebutkan Allah itu zat. Sudah tidak perlu kita artikan dengan fisik atau dengan tubuh. Tubuh Allah tidak boleh. Maha Suci Allah. Zat Allah selesai. Baiklah. Lalu pembicaraan kedua Al-Quran tentang Allah adalah pembicaraan tentang nama-nama dan sifat-sifat. Ternyata jemaah sekalian, ketika Al-Quran berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, Anda menemukan pembicaraan seperti bahtera yang tidak berpantai. Luas, tidak bertepi sama sekali pembicaraan Al-Quran tentang nama dan sifat Allah. Bagaimana mungkin pembicaraan tentang sifat Allah bertepi, berujung, sementara nama dan sifat itu tidak terbatasi jumlah? Apakah nama sifat Allah 99? Lebih. Berapa jumlahnya? Allah yang Maha tahu. Kalau begitu pembicaraan tentang nama dan sifat itu tidak bertepi sama sekali, enggak akan berujung sama sekali. Kalau saya harus berbicara tentang sifat Anda atau sifat Presiden, mungkin saya bicara 1 jam selesai. Anda mengenal Bapak Presiden dari ujung rambut sampai ujung kuku. Tapi pembicaraan tentang sifat Allah Azza wa Jalla, pembicaraan yang tidak berujung sama sekali. Ujung pembicaraan tentang sifat Allah adalah kebodohan kita. Kita udah gak mampu, itulah ujungnya. Yang ketiga, Al-Quran berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah. Allah turunkan hujan, kemudian Allah izinkan terjadi kematian, Allah ciptakan Anda, Allah ciptakan saya. Semua kejadian-kejadian ini adalah perbuatan Allah. Ternyata saat Al-Quran berbicara tentang perbuatan Allah, pembicaraan itu pun tidak kalah luasnya dibanding pembicaraan tentang nama dan sifat. Kenapa? Karena perbuatan Allah ini adalah terjemahan dari sifat dan nama-namanya. Allah Ar-Rahman, maka semua perbuatan Allah yang ada di depan mata adalah terjemahan dari Ar-Rahman. Baik. Maka jemaah sekalian, kajian tentang Asmaul Husna ini tidak mungkin selesai, kecuali selesai dengan kebodohan. Saya udah gak mampu sampai di sini saja. Oh, selesainya karena saya gak mampu. Dan alhamdulillah, kita udah selesai bicara Asmaul Husna. Tinggal di murojaah ulang lagi. Baiklah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa keinginan teragung pertama dibicarakan oleh Al-Fatihah adalah ta'rif atau ma'rifatullah. Coba sekalian, manusia ini menderita, bingung manusia ini. Kalau tak mengenal Allah, manusia ini bingung. Maksudnya apa? Anda butuh rezeki, karena Anda nggak bisa melanjutkan hidup tanpa rezeki. Tapi kalau Anda nggak mengenal Allah, Anda akan bingung di mana rezeki itu. Tadinya Anda berpikir rezeki itu di bisnis A. Anda mulailah bisnis A, ternyata bangkrut.
berpikir rezeki saya di bisnis B. Anda mulai bisnis B, ujung-ujungnya kolek. Lalu Anda berpikir mungkin rezeki saya jadi karyawan saja. Tapi ternyata jadi karyawan pun tidak menghasilkan rezeki. Anda bingung jemaah. Tapi begitu Anda mengenal Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang Maha memberi rezeki. Hati yang tadinya bingung di mana rezeki, sudah dicoba berbagai pengalaman-pengalaman, ujung-ujungnya bangkrut. Ternyata Anda menemukan rezeki itu ada di tangan Allah. Dan Allah mengatakan kalau ingin rezeki begini. Barulah hati ini menemukan ketenangan setelah mengenal Allah. Anda sedang terpuruk dan Anda membutuhkan pertolongan. Sebelum Anda mengenal Allah, Anda akan bingung di mana pertolongan itu adanya. Tadinya Anda berpikir pertolongan itu ada di tangan Pak Polisi. Ternyata Pak Polisi tidak bisa menolong. Lalu Anda berpikir mungkin saya perlu yang lebih tinggi. Anda carilah jenderal. Ternyata Pak Jenderal pun tidak bisa menolong. Anda bingung di mana pertolongan itu. Saya sangat butuh. Orang yang tidak mengenal Allah akan selalu bingung. Tapi begitu Anda kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dalam segala urusanmu dan Allah sebaik-baik wakil. Allah Al-Wali, Allah Maha menolong. An-Nasir, Allah Maha membantu. Setelah Anda melihat bahwa Allah Maha menolong, bahwa Allah Maha membela, bahwa Allah Maha membantu, akhirnya kebingungan tadi lepas. Anda mantap, inilah pertolongan. Intinya jemaah sekalian, orang yang tidak mengenal Allah akan bingung dengan hidup. Di mana rezeki, di mana pertolongan, bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan hidup tidak mampu dijawab oleh manusia, hanya Allah yang bisa menjawab. Di mana pertolonganku? Tidak ada manusia yang bisa menjawab. Di mana kesehatan untukku? Dokter pun tak bisa menjawab. Dokter bilang saya cuma punya tablet. Anda pengen lebih tegas, saya bisa operasi. Tapi apakah itu menjadi kesehatan? Belum tentu. Kekuatan dengan segala bentuknya di tangan manusia, semuanya adalah ikhtiar. Padahal ikhtiar itu bukan tujuan Anda. Tujuan Anda adalah hasil dari ikhtiar. Kalau sebab itu jemaah sekalian, sebelum manusia mengenal Allah sedalam-dalamnya, manusia ini bingung. Mungkin Anda difitnah. Karena fitnah ini kebiasaan manusia. Jangankan Anda, Allah pun difitnah punya istri. Jangankan Anda, Allah pun difitnah punya anak. Jadi santai saja, nggak usah terlalu resah difitnah orang. Cuman kadang-kadang Anda berpikir, saya kalau difitnah, kehormatan saya bagaimana? Kalau saya difitnah, nanti saya akan terhina. Betapa bingungnya Anda karena nggak mengenal Allah. Sekiranya Anda mengenal Allah, ternyata keresahan Anda itu nggak ada alasannya sama sekali. Karena Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat sekiranya ada di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda tak pernah takut dengan manusia. Anda takut kepada manusia karena tidak mengenal Allah. Apa yang membuat Anda takut kepada manusia? Karena Anda melihat manusia besar dan Anda kecil.
Di depan Bapak Presiden besar, akhirnya Anda takut. Di depan orang kaya besar, Anda takut. Depan tentara, polisi besar, Anda takut. Terlalu banyak besar di depan mata, itu yang membuat Anda takut. Lihat uang besar, akhirnya takut. Makanya berkali-kali Anda berzikir Allahu Akbar, supaya Anda tidak melihat besar kecuali pada Allah. Kalau besar itu cuma Allah, ketemu dengan Bapak Presiden santai. Presiden ini bukan akbar. Ini orang kaya Indonesia loh. Oh, orang kaya nggak jadi soal, dia bukan akbar. Kita nggak mampu menanggalkan akbar Allah itu dari banyak manusia, itu masalah kita. Sekali lagi saya katakan, apa hal terberat dalam mengimani Asmaul Husna? Hal terberat mengimani Asmaul Husna adalah la syarikalah. Itu yang paling berat. Bagaimana setiap Asmaul Husna Anda harus pahami dengan la syarikalah. La syarikalah artinya tidak ada tandingan Allah. Ar-Rahman Maha Pengasih, tidak ada tandingan kasih sayang Allah. Tandingan Allah la syarikalah, tidak ada duanya. Ketika Anda melihat Asmaul Husna Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Rezeki Allah la syarikalah, tidak ada duanya. Ketika Anda melihat Asmaul Husna Al-Qawi Maha Kuat, kekuatan Allah itu la syarikalah, tidak ada duanya. Masalah kita tahu Allah Maha Kuat, tapi masih ada kekuatan 2, kekuatan 3, kekuatan 4, kekuatan 5. Itu kegagalan kita dalam mengimani Asmaul Husna. Jadi la syarikalah ini dalam hasanah ulama-ulama tazkiyatun nafs ini dinamakan dengan al-fana, atau ini dinamakan dengan al-bara'ah, atau ini dinamakan dengan an-nafi. Maksudnya apa? Ketika Anda telah melihat Allah, sirnakan semuanya selain Allah. Maksudnya, Anda melihat kekuatan Allah, sirnakan semua kekuatan. Tidak ada kekuatan lagi kecuali kekuatan Allah. La haula wa la quwata, sirnakan. La haula wa la quwata, sirnakan semua kekuatan. Illa billah, kecuali kekuatan Allah. Kekuatan Anda di depan kekuatan saya tidak sirna. Kekayaan dia di depan kekayaan Anda tidak sirna. Kecerdasan Anda dalam kecerdasan saya pun tidak sirna. Tapi dalam hubungan dengan Allah, semuanya harus sirna. Kekayaan saya di depan kekayaan Allah sirna. Sirna ini yang dinamakan la syarikalah. Enggak ada duanya bagi Allah, enggak ada tandingan bagi Allah. Nah, jadi ketika Anda memahami Allah Ar-Razzaq, paham memberi rezeki, Anda yakin. Tapi yang paling berat, bagaimana Ar-Razzaq itu Anda pahami dengan la syarikalah. Allah Maha memberi rezeki, tidak ada duanya dan tidak ada tandingannya. Masalahnya kita yakin Allah Maha memberi rezeki, tapi masih nampak pintu-pintu rezeki lain. Bisnis saya rezeki, kemudian ini rezeki ini. Anda melihat pintu-pintu rezeki yang banyak, padahal Anda sedang berbicara tentang Ar-Razzaq. Anda bicarakan Ar-Razzaq tanpa la syarikalah. Makanya jemaah sekalian, zikir yang selalu Anda bacakan selepas salat, tolong Anda bacakan dengan hati yang paling dalam, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Allah. Allah satu-satunya. Wahdahu, satu-satunya. La syarika lahu. Tidak ada duanya Allah dalam segala-galanya. Tidak ada duanya Allah dalam rezeki, tidak ada duanya Allah dalam kekuatan, la syarikalah di dalam pertolongan,
la syarikalah di dalam kemahaluasan, lahul mulku, segala kekuasaan Allah pemiliknya. La di situ artinya pemilik. Kalau presiden itu minjam, direktur itu minjam. Kalau pemilik Allah. Walahul hamdu, dan Allah Maha terpuji, pemilik segala pujian. Ingat, yang terakhir ini sangat penting. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya kira semua gelisah Anda karena tidak segera berlari kepada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena jemaah sekalian, meskipun bentuk gelisah kita berbeda, tapi intinya gelisah. Yang ini gelisah nggak ada uang, ini gelisah karena sakit, ini gelisah karena dipecat. Gelisah itu satu meskipun dengan bentuk yang berbeda-beda. Dan ingat, hakikat dari gelisah adalah keterbatasan. Saya gelisah karena sakit, sakit itu keterbatasan. Saya gelisah karena nggak ada uang, nggak ada uang itu keterbatasan. Keterbatasan itulah yang membuat kita gelisah. Solusinya, Anda harus mampu keluar dari keterbatasan itu, supaya gelisah Anda berakhir. Caranya, caranya inilah yang jadi soal. Semua manusia berusaha keluar dari keterbatasan dengan kekuatan yang tidak seberapa. Padahal mestinya jamaah sekalian, begitu Anda merasakan satu kegelisahan dan Anda melihat kemampuan yang lemah untuk menerobos kegelisahan itu, mestinya Anda mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang mampu. Karena kalau Anda tergelisahkan dengan satu persoalan dan Anda tidak melihat kekuatan, itu yang membuat Anda makin gelisah. Adapun ketika Anda gelisah dengan satu persoalan dan Anda melihat ada kekuatan untuk Anda nggak akan gelisah. Dan tidak ada kekuatan untuk Anda kecuali kekuatan Allah. Maka mulai hari ini jangan lagi gelisah. Apapun gelisah Anda ucapkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku memiliki Allah yang mampu segala-galanya. Kamu gak ada uang, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah yang memberi kemuliaan, Allah pula yang memberikan kehinaan. Maksudnya, Anda dicaci, Anda dimaki, Anda khawatir kehormatan Anda hilang, Anda takut karena Anda belum mengenal Allah. Kalau Anda mengenal Allah, Allah berkata, tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Hanya aku yang memuliakan dan hanya aku yang menghinakan. Ini manusia seluruh dunia pintar bicara, panjang lebar ngomong, tapi tidak ada yang bisa menghina. Jadi nggak usah khawatir orang yang caci maki. Emang kadang-kadang kita bawa emosi juga. Ya. Cuma jemaah sekalian, jangan takut. Itu intinya. Kalau Anda mengenal Allah, kemudian Anda takut, Anda kayak nggak kenal siapa-siapa. Apa yang Anda takutkan? Kehormatan Anda hilang? Anda akan terhina? Allah sudah bilang, hina mulia tidak di tangan manusia. Allah berfirman, hina mulia di tangan Allah. Allah tutup ayat itu, biyadikal khair. Segala kebaikan di tangan Allah. Allahu Akbar. Segala kebaikan, apa yang dimaksud kebaikan? Keinginan. Biyadikal khair, segala kebaikan hanya di tangan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah mampu atas segala-galanya. Ini ayat yang satu ini kita udah bahas dalam Asmaul Husna. Nabi pernah mengajarkannya kepada orang yang banyak hutang. Allahumma malikal mulki sampai akhir. Karena memang ayat yang satu ini jemaah sekalian
sekiranya Anda pahami sedalam-dalamnya, saya berjanji, bahkan saya bersumpah, Anda nggak akan mengenal yang bernama gelisah secara berlebihan. Kalau gelisah biasa, tidak ada orang nggak gelisah. Tapi berlebihan, dan ingin saya katakan jamaah sekalian, gelisah Anda karena persoalan, bukan karena persoalan, tapi karena hati Anda. Maksudnya begini, si Muhammad ini punya hutang 1 miliar, si Ali ini punya hutang 1 miliar, persoalannya sama, tapi ternyata Muhammad ini nampak tenang, si Ali ini gelisah, nggak tidur dan nggak karu-karuan sama sekali. Apa yang membedakan kedua orang ini? Gelisahnya sama, hutangnya sama. Yang satu tenang, yang satu gelisah, stres. Maka saya katakan tadi, gelisah Anda bukan karena persoalan, tapi karena hati Anda rusak. Lagi-lagi jamaah sekalian, kenapa hati Anda lemah dengan gelisah itu? Karena Anda tidak melihat Allah dalam kegelisahan. Kalau Anda gelisah, lalu Anda sadar Allah Maha mendengar Anda berdoa, Anda sadar Allah Maha membantu, Anda sadar Allah Ar-Razzaq. Tapi kadang-kadang kita pun suuzon kepada Allah. Saya sudah berdoa nggak dikasih juga, suuzon. Itu suuzon. Ingat saya katakan, bukan saya, Allah katakan dalam Al-Quran. Orang-orang yang suuzon kepada Allah tidak punya tempat di dalam Islam. Agar Anda tahu betapa besarnya dosa suuzon itu. Saya sudah berdoa, Allah belum kasih, suuzon. Dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, agar Anda tahu siapa yang suuzon kepada Allah. Allah berfirman, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Allah akan mengazab munafik laki-laki dan munafik perempuan, musyrik laki-laki, musyrik perempuan. Siapa rupanya munafik dan musyrik ini? Adh-dhannina billahi dhannas saw. Munafik dan musyrik itulah orang yang selalu memandang Allah dengan suuzon. Maka saya katakan tidak ada tempat bagi orang yang suuzon di dalam keimanan. Karena ayat tadi mengatakan suuzon itu hanya datang dari 2 orang, munafikin wal munafiqat, musyrikin wal musyrikat. Kalau Anda suuzon kepada Allah positif, kalau Anda bukan musyrikin, Anda munafikin. Kalau belum tahu, tahulah sekarang. Dan tidak tanggung-tanggung terhadap orang-orang yang suuzon kepada Allah ini, ternyata hukumannya luar biasa. Allah berfirman, alaihim dairatus sawu wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masirul lima. Ibnu Qayyim mengatakan, tidak pernah dikumpulkan 5 hukuman ini kecuali kepada orang yang suuzon. Hukuman yang pertama, alaihim dairatus sawu, kalian akan mengalami keburukan sesuai dengan suuzon kalian. Ghadiballahu alaihim, Allah murka dengan kalian. La'anahum, Allah laknat kalian. Wa'adda lahum jahannam, nanti kalian ke jahannam. Wasa'at masira, dan kalian akan menemukan ujung yang buruk, akhir yang buruk. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah tidak pernah menghimpun 5 hukuman ini kecuali kepada orang yang suuzon kepada Allah. Maka jangan lagi Anda berdoa sudah 3 hari kayak Allah nggak dengar, udah 2 tahun seperti Allah nggak dengar. Oh, wajar Allah nggak dengar karena Anda munafik. So, Anda nggak pakai nama kan, jadi jangan baper. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi betapa penting mengenal Allah. Orang nggak mengenal Allah akan selalu bingung di mana rezeki, karena dia nggak mengenal Allah. Di mana pertolongan, dia nggak mengenal Allah. Di mana solusi aku dalam kesulitan, dia nggak mengenal Allah. Semua orang yang tidak mengenal Allah akan bingung, karena
Anda memiliki gunung-gunung keterbatasan dan tidak ada di balik keterbatasan Anda kecuali Allah. Anda memiliki banyak kelemahan dan tidak ada yang menutupi kelemahan itu kecuali Allah. Anda miskin, Allah kaya. Anda lemah, Allah Maha Kuat. Di balik setiap kelemahan Anda hanya Allah. Kalau Anda tidak mengenal Allah, Anda akan bingung bagaimana kelemahan-kelemahan ini tertutupi. Oleh sebab itu, pembicaraan pertama di dalam surat yang pertama adalah pembicaraan tentang ma'rifatullah. Pembicaraan tentang ma'rifatullah. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pembicaraan pertama dalam Fatihah adalah pengenalan tentang ma'bud, pengenalan tentang yang disembah. Tentang yang disembah, yaitu Tuhan yang berhak diibadahi, yang maha suci dan maha luhur dengan namanya, yang menjadi rujukan Asmaul Husna dan semua sifat luhur, bahkan menjadi sentralnya itu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Anda nggak ngerti kan? Ya, bahasa Indonesia susah dipahami, apalagi bacanya saja. Kalau ada yang baca pasti bagus. Jadi maksud Imam Ibnu Qayyim, nama Allah banyak, tapi yang menjadi sentral semua nama itu tiga. Allah, yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Rahman. Semua nama Allah berapapun jumlahnya kembali kepada tiga nama ini. Allah artinya maha diibadahi, Ar-Rabb artinya maha mengatur, Ar-Rahman artinya maha menyayangi. Anda mau bicara Asmaul Husna, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq itu kembali kepada rahmat. Al-Wali, Allah maha menolong, kembali kepada rahmat. Apa lagi? Terjadi kematian, terjadi kelahiran, Ar-Rabbu, Allah maha mengatur. Ada hujan, ada kering, Ar-Rabbu, Allah maha mengatur. Al-Qawi, Allah maha kuat, karena Allah itu artinya maha diibadahi. Allah maha diibadahi karena dia kuat. Semua sifat-sifat Allah yang jalal, sifat Allah yang menunjukkan keagungan, kebesaran, kembali kepada Allah. Ya, Allah maha diibadahi. Di dalam kata Allah ini terdapat semua sifat yang mengandung jalal, semua sifat yang mengandung kemahahebatan. Allah maha diibadahi karena Allah Al-Qawi. Allah maha diibadahi karena Allah Al-Malik. Allah maha diibadahi karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Matin. Allah maha diibadahi karena Allah Aziz, perkasa. Jadi semua sifat-sifat yang membuat Anda takut kembali kepada kalimat Allah. Semua sifat-sifat Allah yang membuat Anda berharap dan optimis kembali kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah? Allah kasih sehat karena Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah kasih rezeki Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah berikan Anda pertolongan Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua sifat-sifat Allah yang membuat Anda optimis dan berharap kepada Allah kembali kepada rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Sudah? Yang ketiga, hubungan Allah. Tadi Allah mengandung segala sifat-sifat jalal. Sifat-sifat yang membuat Anda takut ada di dalam Allah. Sifat-sifat yang membuat Anda berharap ada di dalam Ar-Rahman. Lalu hubungan antara Allah dengan Ar-Rahman adalah Rabb. Adalah Rabb. Karena Allah Maha Kuat, akan Anda lihat kekuatan Allah itu Ar-Rabb melalui rububiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Wali Maha menolong, akan Anda lihat pertolongan Allah itu di dalam rububiyah. Kalau tidak ada Rabbul Alamin, maka tidak akan ada terjemahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim semuanya
diterjemahkan dan nampak di dalam Rabbul Alamin. Rabbul Alamin Allah Maha mengatur. Allah Maha mengatur. Kadang-kadang dalam aturan Allah berikan sesuatu yang Anda inginkan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang dalam aturan Allah lakukan sesuatu yang membuat Anda takut. Allah. Jadi Allah dengan seluruh Asmaul Husna yang terkandung padanya akan nampak di dalam Rabbul Alamin ketika Allah mengatur. Ar-Rahman Ar-Rahim dengan segala Asmaul Husna yang terkandung di dalam, semuanya akan nampak di dalam Rabbul Alamin ketika Allah mengatur. Maka Allah mengatur dengan Rahman Ar-Rahim. Allah mengatur dengan segala nama-nama keagungan yang ada di dalam Allah. Baik. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, 3 Asmaul Husna yang menjadi induk bagi seluruh Asmaul Husna terdapat dalam Fatihah. Allah, Rabbun, dan Rahmat. Karena semua nama Allah kembali kepada 3 ini. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ma'rifat simpel, ma'rifat global tentang Allah Azza wa Jalla cukup dengan memahami 3 ini. Anda pahami Allah sedalam-dalamnya, Rabbun, Ar-Rahman Ar-Rahim. Inilah 3 ma'rifat yang pertama kali Allah kenalkan dirinya di dalam surat Al-Fatihah. Bagaimana dengan Malik? Malik Yaumiddin. Malik itu kembali kepada Allah. Malik artinya penguasa. Allah artinya diibadahi. Antara kuasa dan diibadahi itu enggak beda. Kenapa Allah diibadahi? Karena dia berkuasa. Kenapa Allah berkuasa? Maka dia diibadahi. Sehingga Malik Yaumiddin, Malik ini Asmaul Husna terkandung di dalam makna Allah. Apa arti Allah? Ada 2 artinya. Arti Allah yang populer adalah Maha diibadahi. Makna Allah kedua adalah Maha dikagumi. Kok bisa 2? Karena Allah itu memiliki 2 kata dasar. Kalau Allah kata dasarnya aliha, artinya Allah Maha diibadahi. Tapi kalau kata dasar Allah alaha, Allah artinya Maha dikagumi. Aliha Allah, alaha Allah. Aliha Maha diibadahi, alaha Maha dikagumi. 2 makna ini enggak berpisah, berbeda tapi nyatu. Aliha Allah Maha dikagumi. Iya. Apa yang tidak mengagumkan pada Allah? Apa yang tidak mengagumkan? Semua yang datang dari Allah mengagumkan. Kemampuan Allah adalah kekuasaan Allah. Ya. Baiklah. Allah, kemudian Rabbun, yang ketiga adalah Rahman. Kenapa Anda salat? Kenapa Anda zakat? Karena Allah. Allah artinya diibadahi. Berarti salat Anda untuk Allah. Baik. Yang mengatur hidup Anda, Rabbun, Maha mengatur. Bagaimana Allah mengatur hidup Anda? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mengatur hidup saya dengan kasih sayang. Sudah? Jadi inilah 3 Asmaul Husna mengawali Fatihah. Kata Imam Ibnu Qayyim, karena seluruh nama-nama Allah, seluruh sifat-sifat Allah terkandung di dalam ketiga-tiganya. Nah, interaksi dan hubungan antara manusia dengan Allah ada 2. Pertama, hubungan uluhiyah, itulah Allah. Kedua, hubungan rububiyah, itulah Rabbul. Jadi ada hubungan uluhiyah, yaitu dengan Allah. Ada hubungan rububiyah, yaitu dengan Rabbul. Apa bedanya? Ketika Anda melakukan sesuatu untuk Allah, Anda salat, Anda berzakat, apapun yang Anda
Anda lakukan untuk Allah itu namanya uluhiyah. Dan ini kembali kepada nama Allah. Apapun yang dilakukan Allah untuk Anda, Allah berikan Anda rezeki, Allah berikan Anda perlindungan. Semua yang dilakukan Allah untuk Anda dinamakan rububiyah, kembali kepada Rabbul Alamin. Cuma ini hubungannya, cuma ini interaksi. Kadang-kadang Anda berbuat untuk Allah, itu kembali kepada Allah. Karena Allah artinya maha diibadahi. Semua perbuatan Anda ini ibadah. Anda sholat ibadah, itu kembali kepada nama Allah. Anda baca Al-Quran, itu ibadah, kembali kepada nama Allah. Karena Allah artinya maha diibadahi. Anda berdoa, itu ibadah, kembali kepada nama Allah. Allah artinya maha diibadahi, maka semua ibadah Anda kembali kepada makna Allah. Allah kasih Anda sehat, kembali kepada Rabbul. Karena Allah maha mengatur. Allah berikan sehat. Ya. Kemudian Allah menolong kesulitan Anda, Rabbul, karena Allah maha mengatur. Bagaimana Allah mengatur? Ar-Rahman, Allah mengatur dengan kasih sayang. Baik jemaah sekalian, jadi hubungan uluhiyah kembali kepada nama Allah, hubungan rububiyah kembali kepada nama Ar-Rabbu, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Allah maha mengatur. Allah maha mengatur seluruh manusia. Jemaah sekalian, Allah mengatur Anda dengan dua, Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan kasih sayang. Ingat, kalau sekiranya hidup Anda sendiri yang ngatur, saya pastikan kekacauan akan terjadi sedahsyat-dahsyatnya. Sekali lagi, sekiranya Anda sendiri yang ngatur hidup Anda, misalnya Allah mengatakan, kau hiduplah sesuai keinginan. Saya katakan, sekiranya kita yang mengatur hidup kita sendiri, Allah tidak ikut-ikutan, hidup kita penuh dengan kekacauan. Kenapa? Ilmu saya sedikit, sudah barang tentu nanti banyak kesalahan. Jangan keinginan, soal keinginan, kan kita sudah hidup sesuai keinginan. Contoh, Anda pergi ke mall dan Anda lihat baju, oh ini baju cakep sekali. Anda beli baju itu dan Anda berpikir nih baju bisa-bisa saya tersenyum 5 tahun karena senang banget. Anda beli baju. Itulah keinginan. Anda beli dengan harga mahal. Begitu sampai di rumah, dipakai, pergi sholat asar, 5 orang satu RT pakai baju yang sama. Itu gimana tuh baju? Anda mau pakai juga? Kita kan tidak dalam keadaan pemilu. Kesimpulannya baju ini Anda lipat, masuk ke dalam lemari, kasih ke orang. Keinginan Anda menggebu-gebu untuk baju itu tadi, sekarang justru Anda nyesal. Bayangkan, kalau kehidupan ini selalu di atas keinginan Anda, berapa banyak yang akan menjadi penyesalan? Kalau keinginan Anda sesuai dengan maunya Anda, berapa banyak kesalahan yang akan terjadi? Karena kemauan Anda datang dari pikiran Anda itu sangat terbatas. Jadi sudah jemaah sekalian, semua aturan hidup kembalikan kepada yang tahu segala-galanya. Semua aturan hidup kembalikan kepada yang maha menyayangi Anda melebihi Anda sendiri. Anda sadar gak sih? Allah lebih menyayangi Anda ketimbang Anda. Allah menyayangi Anda lebih dari Anda. Anda tak pernah minta mata, Allah kasih mata. Sekiranya Allah memberi setelah Anda meminta, kacau balau hidup ini. Allah kasih, Anda minta dulu baru Allah kasih. Ar-Rahman Ar-Rahim tidak seperti itu. Allah ngasih sebanyak-banyaknya, walau tidak ada permintaan. Kalau nggak ada permintaan, Allah ngasih sebanyak-banyaknya. Jadi sudah jemaah sekalian,
Rabbil alamin, Allah Maha mengatur. Biarkan Allah mengatur. Hanya aturan Allah yang gak pernah salah. Kalau saya mengatur sering kacau. Coba lihat seseorang, dia cuma ngatur rumah tangga, kacau, cerai. Itu seseorang ngatur rumah tangga, kacau. Maka kalau Anda ingin aturan hidup Anda gak kacau, kembalikan kepada yang Maha mengatur. Allah mengatur dengan ilmunya yang gak mungkin salah. Allah mengatur dengan kekayaannya yang memiliki segala-galanya. Allah mengatur dengan kekuatannya yang tidak pernah tertandingi. Allah mengatur dengan kasih sayangnya melebihi segala kasih sayang. Indah sekali keaturan Allah. Maka jemaah sekalian, ulama kita mengatakan, tidak ada cinta yang paling nikmat lebih dari mencintai Allah. Nikmat gak mencintai orang tua? Nikmat? Nikmat gak mencintai anak-anak? Nikmat. Tetapi jemaah sekalian, betapapun nikmat mencintai orang tua, betapun nikmat mencintai anak-anak, menikmati cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Anda nikmati cinta kepada orang tua, padahal orang tua masih sering salah. Anda nikmati cinta terhadap anak-anak, anak-anak sering bikin kecewa. Meski salah, meski kecewa, kita menikmati cinta untuk mereka. Allah tidak pernah salah. Kenapa Anda tidak menikmati cinta dengan Allah Azza wa Jalla? Allah selalu memberi dan tidak pernah berhenti memberi. Kenapa Anda tidak mencintai Allah Azza wa Jalla? Semua orang yang tidak mencintai Allah karena tidak mengenal Allah. Kalau mereka mengenal Allah, mereka pun mengenal diri, hati mereka akan meleleh mencintai Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, gak ada nikmat terbesar, nikmat yang paling lezat, lebih dari menikmati yang cinta yang gak pernah salah, yaitu cinta Allah Azza wa Jalla. Kita mencintai istri kita, kita nikmati cinta dengan istri, padahal istri kita sering salah dengan kita. Walau demikian kita nikmati cinta untuknya. Allah Azza wa Jalla gak pernah salah. Allah gak pernah memberi. Di setiap detik perhatian Allah tidak ada bakat. Lalu kemudian kita tidak menikmati cinta dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa itu? Ma'rifatullahnya ngambang. Yang kedua, ma'rifatul nafsinya ngambang juga. Anda nggak mengenal Allah, nggak mengenal diri, makanya Anda nggak menikmati cinta itu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya suka dengan zikir masuk pasar, terutama dalam lafaz yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Apakah zikir tersebut boleh dibacakan setiap waktu dan kesempatan? Enggak. Karena ini zikir khusus masuk pasar, maka berlakunya hanya saat masuk pasar saja. Adapun di luar masuk pasar, bacakan saja la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kalau masuk pasar ada tambahan yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Ya. Adapun di luar itu cukup itu khusus masuk pasar saja. Kedua, dalam Al-Quran disebutkan yang artinya andai kata Yahudi itu tidak
Yunus itu tidak beristimewa, maka tentu dia akan tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Apakah dengan demikian maka dapat diartikan bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup hingga sekarang? Enggak bisa dipahami seperti itu. Lau lam yakun minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya Yunus alaihi salam, sekiranya ini jangan dianggap pasti. Sekiranya Yunus tidak bertasbih, niscaya dia akan tinggal di dalam sampai kiamat. Itu sekiranya. Lalu kemudian dikatakan berarti ikan itu masih hidup. Loh, Allah bicaranya sekiranya, kok bisa bilang pasti? Masih hidup. Masih hidup kemana? Allah bilang sekiranya. Sekiranya itu ada enggak? Riwayat yang menyatakan bahwa janin yang ada dalam kandungan akan diperlihatkan perjalanan hidupnya dari awal adalah berasal dari hadis sahih. Betul, itu diriwayatkan Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud. Tetapi bukan diperlihatkan, tetapi dicatat. Karena catatan takdir seseorang terjadi beberapa kali. Pertama, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah catat takdir itu. Setelah janin 4 bulan dalam perut ibunya, catatan ini diperbaharui. Nanti pada malam Lailatul Qadar, catatan ini kembali diperbaharui. Bahkan ada catatan itu yang dirubah setiap hari. Itulah firman Allah, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu sibuk. Kullu yaumin huwa fi sya'nin, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ada 2 catatan. Catatan Lauhul Mahfuz itu nggak berubah. Tapi catatan Lauhul Mahfuz itu juga ada di tangan malaikat. Nah, catatan yang di malaikat inilah yang direvisi sampai 3 kali tadi. Pertama direvisi ketika janin dalam perut ibu. Revisi yang kedua pada malam Lailatul Qadar. Revisi yang ketiga 3 hari. Setiap hari. Ada revisi setiap hari ada. Dalilnya mana? Allah berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Nabi kita bersabda, Allah sibuk memberi, menakdirkan dan lain-lain. Baik, jadi janin ini bukan diperlihatkan ya, tapi catatannya dicatat ulang oleh Allah. Mengingat dosa masa lalu yang membuat hati menangis karena merasa dekat dengan neraka dan jauh dari surga, apakah hal tersebut dibenarkan atau diperbolehkan oleh agama? Itu yang seharusnya. Ya, setiap dosa masa lalu itu harus menjadi ketakutan yang nggak boleh lepas. Karena ciri-ciri taubatan nasuha, rasa takut yang terus menerus. Dan dalam surat Al-Mulk Allah sebutkan bahwa rasa takut atas satu dosa menunjukkan dosa itu dalam ampunan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut kepada Allah padahal mereka enggak melihat Allah, lahum maghfirah, bagi mereka ada ampunan. Maka takut yang dosa yang masih membuat Anda tertawa, ini dosa yang enggak diampuni. Mungkin Anda duduk gitu ya, ngebayangin 20 tahun ketika saya cinta monyet gitu. Anda senyum membayangkannya. Senyum Anda untuk dosa yang berlalu tanda buruk. Karena orang-orang yang diampuni melihat dosa masa lalu dengan rasa takut. Dan Allah mengatakan, rasa takutmu atas dosamu berarti dosamu diampuni. Dalilnya ayat tadi. Kesesatan dalam memahami Allah, misalnya tidak meyakini Allah di atas arsy, apakah termasuk dosa kecil yang dimaafkan? Bukan dosa kecil lagi. Ya, kesesatan itu bukan dosa kecil. Allah bilang, aku di atas arsy. Dia bilang, saya nggak percaya. Itu mengingkari apa tuh? Mengingkari aja. Hukumnya apa? Kufur. Hanya saja tidak semudah itu kita kafirkan orang. Kamu kafir nggak boleh. Tapi keyakinan Allah tidak di atas arsy, keyakinan ini kufur. Kenapa kufur? Mengingkari ayat. Ya.
Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Thariqul Hijratain beliau mengatakan orang yang nggak tahu Allah di mana itu bingung. Tidak ada yang paling penting bagi manusia lebih dari mengetahui Tuhannya. Lalu dia nggak tahu Allah di mana. Tuhan kamu Allah iya di mana? Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di depan, enggak di belakang. Kamu orang bingung. Enggak di mana-mana. Allah sudah berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Allah bersemayam di atas arsy. Imam Ibnu Qayyim mengatakan semua orang akan bingung sebelum mengetahui Allah di atas arsy. Bingung. Seseorang yang punya penyakit lupa ingatan pada saat dia ingin normal sementara dia hidup sebagai manusia di jalanan, apakah dia tetap dibebankan sebagai seorang mukallaf sementara dia sendiri mungkin tidak tahu tata cara salat? Kalau dia hilang ingatan, dia nggak ada tanggung jawab dalam agama. Nabi bersabda, "Rufi'al qalam an salas." Tanggung jawab agama ini diangkat dari 3 orang. Anil majnun hatta yafiq. Dari orang yang nggak punya ingatan sampai sadar. Apakah di akhirat dia mendapat uzur seandainya tidak melakukan salat wajib? Dia di akhirat dia mendapat uzur. Di dunia diberi uzur berarti di akhirat pun uzur. Tetapi tentu dia bertanggung jawab atas perilaku sebelum dia gila, sebelum dia lupa ingatan. Jika level seorang Nabi Ibrahim yang hanya melakukan 3 kali dusta sepanjang hidupnya tidak diberi hak untuk memberikan syafaat, lantas mengapa justru manusia awam yang lebih banyak dusta diberi hak untuk memberikan syafaat oleh Allah? Iya, Anda diberi hak untuk syafaat setelah A, B, dan C. Nabi Ibrahim itu nggak berhak memberi syafaat yang pertama. Satu-satunya yang punya hak untuk memberi syafaat nomor 1 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi memberi syafaat, barulah Nabi Ibrahim mendapatkan hak. Setelah Ibrahim mendapatkan hak, yang lain dapat hak. Dan saya nggak tahu Anda di urutan keberapa dapat hak. Kalau memang dapat hak. Pada saat perang Uhud, maka Hamzah yang sudah gugur, jasadnya dihinakan oleh Hindu dengan dicincang. Bahkan sebagian organnya dimakan. Mengapa Allah tidak menjaga jasadnya sebagaimana syuhada lain? Dunia ini hina. Dunia ini hina. Jangankan Hamzah, Nabi Yahya alaihi salam, siapa yang membunuh Nabi Yahya? Seorang wanita pelacur. Hamzah meninggal dibunuh oleh tentara untuk kehormatan. Itu keberanian. Tapi Yahya alaihi salam, Nabi sebutkan dalam hadis saya, Nabi Yahya hidup di dalam satu kerajaan. Dan raja ini jatuh cinta kepada dia punya adik kandung. Dan adik kandungnya ini wanita liar, pezina. Akhirnya wanita ini berjumpa dengan Nabi Yahya. Boleh saya menikah dengan kakak saya? Nabi Yahya bilang nggak boleh. Akhirnya pelacur ini menangkap Yahya, dia potong. Cuma sekalian yang saya hormati, oleh sebab itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, kalau Hamzah ini wafatnya di medan perang, itu wafat keberanian. Ketika tubuhnya dicincang, apa bedanya dengan Nabi Zakaria yang tubuhnya dipotong dan digergaji? Jadi kemuliaan itu nanti di akhirat. Subhanallah, banyak orang-orang mulia yang meninggal dengan cara seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah meninggal setelah kepalanya dipukul kencang oleh penguasa Mesir. Terjadi pendarahan dan akhirnya mematikan beliau. Sa'id bin Jubair meninggal, kepalanya diputus oleh penguasa yang bernama Hajjaj. Dan yang luar biasa, Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari, dibunuh dengan cara diseret di jalan raya sampai mati. Setelah mati tubuhnya dibuang ke dalam sumur tua, sehingga tubuh itu tidak disolatkan, tubuh itu tidak dikafani, tubuh itu bahkan tidak dimakamkan. Siapa itu? Nu'aim bin Hammad, guru Imam Bukhari. Jadi
Cuma sekalian enggak semerta-merta kita bisa mengatakan ini kematiannya begini, enggak. Jangan. Di depan Allah nanti akan ada pengadilan. Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari meninggal? Imam Bukhari meninggal dikucilkan di satu kampung terpencil sehingga kematiannya nyaris tidak diketahui oleh orang. Imam Al-Barbahari di mana meninggal? Meninggal di satu rumah milik seorang janda. Tidak ada yang mengetahui kematian itu kecuali janda dan pembantu sang janda. Enggak banyak yang datang berarti enggak husnul khatimah. Salah paham lagi tentang husnul khatimah. Mereka ini meninggal karena kebaikan husnul khatimah. Terserah ada yang datang, ada yang enggak datang. Nu'aim bin Hamad yang tadi saya bilang berseberangan dengan penguasa. Akhirnya tubuhnya diikat, diseret di jalan raya sampai mati. Setelah mati tubuhnya dibuang ke dalam sumur. Tidak disalatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani. Suruh khatimah, nggak ada yang datang, nggak disolatin. Oh, segampang itu kan? Dia rahimahullah ta'ala meninggal sebabnya apa? Karena kebaikan. Maka kematian Hamzah adalah kemuliaan karena sebab kematian. Itu yang penting. Sebab kematiannya apa? Jihad. Itu kemuliaan. Dan Hamzah ini nggak ada apa-apanya dibanding Nadhr bin Malik, paman dari Anas bin Malik. Paman Anas bin Malik seluruh tubuhnya dicincang. Nggak ada yang mengenalinya kecuali adik perempuannya. Adik perempuannya pun mengenali karena ada satu jari, kelainan satu jari. Akhirnya dia dikenali. Bagaimana bila biaya untuk naik haji itu sebagian berasal dari pinjaman uang di bank syariah? Enggak jadi soal kalau pinjaman itu sesuai syariah. Artinya Anda panjang 5 juta, kembali 5 juta. Tapi kalau pinjaman itu pinjaman berbunga, ya jangan. Enggak boleh. Apakah penghasilan dari pekerjaan di Bank Indonesia haram? Jika haram, bolehkah meminjam uang? Bekerja di Bank Indonesia bagiannya apa? Karena Bank Indonesia ini memiliki banyak bagian. Ada bagian yang menangani bank syariah, ada yang menangani bank-bank non syariah. Kalau di Bank Indonesia kerja pada bagian yang menangani bank-bank syariah, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia bekerja di bagian yang menangani bank-bank konvensional, ini yang tidak dibolehkan. Itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.